bacaan sholat jenazah itu ya asal saja udah beri salam. Kebetulan setelah itu masing-masing ribut. Siapa itu tadi jadi imam? Siapa itu jadi imam? Begitulah ribut. Terus jawab orang tuh, anaknya, katanya gitu. Nah, dengan demikian muncullah satu tekad dalam hati. Kalau begitu, wajiblah setiap keluarga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa melaksanakan fardu kifayah, terutama sholat jenazah. Muka aja Kak Tut. Di muka aja. Sini. Yang di belakang. Dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, berarti terpikirlah pada pengajian kita yang lalu waktu itu di tempat Cinur, ketika kita kemukakan, saya sebutkan itu, nanti kan kalau mensolatkan jenazah, mana tahu di antara kita jangan begini. Dia bilang gitu. Lalu diusulkanlah, Caca itu, kalau gitu nanti kalau kita ngaji di Sibolangit, acaranya itu. Nah, itulah usul yang diusulkan waktu itu, agar supaya materi hari ini ialah belajar sholat jenazah, supaya kita yang berkeluarga ini mengetahui. Karena apa? Kalau memang anak-anak tidak kita ajarkan, barangkali mereka hanya memahami, yang penting 4 takbir. Ada, selesailah itu. Padahal di antara 4 takbir tadi, sesuai menurut tuntunan Rasulullah, cara mensolatkan jenazah itu ada bacaan-bacaan yang telah ditentukan, walaupun barangkali yang dilakukan oleh sebagian orang asal sudah ada di situ Allahumma ighfir lahu, sudah sahlah itu katanya. Tapi kan kita yang ingin mendoakan jenazah lebih sempurna, lebih baik, maka sebenarnya ada rasa ketidakpuasan dalam pelaksanaan sholat jenazah itu apabila tidak tepat menurut tuntunan Rasulullah. Dengan itulah pada hari ini kami sudah menyiapkan ini nanti, bahkan harus mengumpul ingatan kita kembali bagaimana ya cara sholat jenazah itu. Oleh karena itu jangan kita berpikir negatif. Kalau kayak yang udah mau mati aja kita ini semua, misalkan kajiannya sholat jenazah, nggak bisa kita katakan begitu. Karena kematian itu tidak bisa kita ukurkan cepat atau lambat pada diri seseorang, termasuk kita. Tetapi alangkah jangannya kalau kita yang berkeluarga ini jangan sampai di antara kita itu merasa asing, dan ketika ditawarkan untuk menjadi imam sholat ceritanya sering dilemparkan adanya guru mengaji di situ. Kenapa tidak dituntunkan itu? Nah, oleh karena itu merasa satu kewajiban dalam pertemuan ini untuk memberikan arahan-arahan dalam cara mensolatkan jenazah. Kalau cara memandikan itu barangkali karena beramai-ramai kita bisa bersama-sama, yang perempuan untuk perempuan, yang laki-laki untuk laki-laki. Kalau menguburkan itu sudah ada ya bapak-bapak yang utama untuk melaksanakannya. Tetapi kalau cara mensolatkan, sholat ini pelaksanaannya berupa fardu kifayah, tapi bagi kita yang melakukan sudah terkena fardu ain. Sebab apa? Kalau kita yang sholat nggak tahu caranya, ya sholat kita tidak sah. Itu dia. Walaupun beramai-ramai dilaksanakan.
jelaskan tata cara sholat jenazah. Pertama, suci dari hadas dulu tentunya, sudah berwudu. Kemudian menutup aurat, ya. Untuk menutup aurat biasa seperti orang yang untuk sholat. Kemudian menghadap kiblat dan berniat karena Allah dalam hati. Sengajaku sholat jenazah karena Allah. Itu aja dalam hati. Masa kita hafal sholli sholatul janazati arba'a takbiron lillahi ta'ala kifayatan alayya. Gak usah payah menghafal-hafal bahasa Arabnya itu. Bahasa Indonesia saja. Sengajaku sholat jenazah karena Allah. Itu aja. Gak usah bilang 4 takbir. Udah 4 takbir lah itu sholat jenazah itu. Dalam batin, hati, niat karena Allah. Sengaja aku sholat jenazah karena Allah. Itu saja. Kemudian setelah berniat 4 takbir dan tidak ada rukuk dan sujud. Mudah memang dalam pelaksanaannya. Kita lihat untuk takbir pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dan salawat. Ada di buku fikih yang lain Fatihah saja. Tapi menurut hadis yang lebih kuat, yang sudah diteliti, ditarjihkan, menyatukan Fatihah dengan salawat dalam takbir pertama, itu lebih kuat hadisnya dan lebih baik. Kenapa? Supaya doa di dalam sholat itu akan lebih banyak pada takbir-takbir berikutnya. Ya, jadi takbir pertama dia baca Fatihah dulu. Fatihah pasti semua dapat. Salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka setelah selesai itu baru kita takbir yang kedua lagi, Allahu Akbar, baru baca doanya. Doanya ini memang ada orang bilang, ya udah minimal Allahumma ighfir lahu aja. Itu minimal. Itulah yang dipakai. Orang yang asal takbir Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Takbir dia. Awak yang membaca yang lain nggak bisa lagi. Awak belum lagi berpikir apa? Karena dia pikir, udahlah Allahumma ighfir lahu, udah cukup lah itu katanya. Nah, jadi dalam arti udah cukup itu awak makmumnya jadi bingung. Apa yang dibaca ini sekarang? Jadi inilah dia. Imamnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa aqsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa azabahu. Inilah doa kita kepada jenazah yang sedang kita sholatkan dan kita doakan. Artinya, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah afiat kepadanya dan maafkanlah dia, muliakanlah tempat turunnya dan luaskanlah tempat masuknya, dan basuhlah ia dengan air dan es dan embun.